warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, kalian kumpul di sini sudah tahu belum kalian kenapa berada di sini sekarang? Katanya nggak usah diutang. Ada dandanan atau sih ngomong? Betul sekali. Jadi hari ini tuh kita akan melakukan konseling kelompok. Tetapi sebelum melakukan konseling kelompok, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi kalian ini satu kelas kan? Iya, Bu. Jadi walaupun kalian satu kelas, tapi Ibu ingin kalian memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu, baru nanti Ibu perkenalkan diri Ibu juga, boleh? Dari sisi kanan. Oke, baik Ibu dan teman-teman. Perkenalkan saya Alia dari kelas 11 3. Perkenalkan nama saya Nasari dari kelas 11 3. Itu saya satu kelas dari mereka. Perkenalkan nama saya Lera Sofian Saskia, Bu. Oke, baik. Jadi ada Alia, ada Ania, sama Lira. Iya, Oke, baik. Kalau itu perkenalkan nama Ibu, salah satu Nadia Saputri sebagai guru BK di kelas 11. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah bilang kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok sendiri di sini anak-anak sudah ada yang pernah mendapatkan konseling kelompok? Belum, Ibu. Ini pernah. Oke, belum pernah ya. Jadi konseling kelompok sendiri tujuannya konseling kelompok itu supaya kita bisa bersama-sama mengatasi masalah yang ada. Terus sebelum kita masuk ke konseling kelompok, Ibu mau kita menyepakati waktu dulu. Jadi biasanya itu kalau konseling kelompok itu 1 kali 45 menit. Tapi mungkin ada saran dari anak-anak sekalian, misalnya berapa menit? 45 aja. Iya, sudah. Oke, kalau begitu konseling kelompok kita akan dilaksanakan secara selama 1 kali 45 menit ya. Jadi sepakat? Sepakat. Oke. Nah, kalau begitu Ibu mau minta kesediaannya teman-teman dulu nih, apakah kalian bersedia buat melakukan konseling kelompok kita pada hari ini? Siap, Iya, Ibu. Baik, jadi konseling kelompok yang akan kita lakukan pada hari ini itu tema ataupun topiknya itu bullying sosial. Nah, Ibu memberikan konseling kelompok ini berdasarkan hasil APD yang telah kalian isi. Kalian pernah Ibu kasih angket sekitar 50 but ya, ataupun 50 soal. Iya, Ibu. Nah, berdasarkan itu masih banyak yang teridentifikasi melakukan bullying ataupun pembulian dalam sekolah. Nah, terus berdasarkan hasil sosiometri juga, Ibu pernah kasih sosiometri di kelas kalian. Nah, di situ Ibu mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, jadi sebelumnya juga kan Ibu pernah kasih kalian bimbingan kelompok soal bullying. Nah, sekarang yang Ibu mau tema atau topik kita konseling kelompok pada hari ini yaitu bullying sosial. Bullying sosial sendiri termasuk dalam salah satu dari 4 jenis bullying. Nah, kan pada saat bimbingan kelompok itu Ibu sudah jelaskan keempat jenis tersebut, dan sekarang kita akan melakukan konseling kelompok di salah satu jenis bullying, yaitu bullying sosial. Bullying sosial sendiri
sosial itu seperti kayak semisal ya, kalian menyebarkan gosip tentang orang lain, terus kalian kalian mengajak orang lain untuk membenci satu orang. Ada juga contoh bullying itu seperti mengisolasi teman, mengisolasi orang lain. Kayak semisal kalian di dalam satu kelas ini ada satu orang yang tidak kalian temani ataupun tidak kalian ajak bergaul, bermain, belajar bersama, itu sudah termasuk kepada bullying sosial. Nah, terus kira-kira kalian punya pengalaman ataupun pengalaman terkait dengan bullying sosial atau tidak? Kalau punya, kalian boleh ceritakan hal tersebut, baik itu pengalaman kalian maupun pengalaman orang lain. Saya Bu. Oke, kalian. Nah, kalau pengalaman sih Bu, sebenarnya ya teman-teman juga tahu, tapi sebenarnya kita kan juga kurang tahu ya Bu. Dalam kelas itu memang ada siswa terisolir. Nah, tapi sepertinya memang yang salah dari pribadi siswa tersebut, karena kalau misalnya 1-2 orang yang tidak suka wajar, tapi ini satu kelas gitu kayak, dan kayak lebih dominan terisolir ini siswa yang satu. Nah, dan juga perilakunya juga sebenarnya itu kayak cari perhatian dan lain sebagainya, sehingga dia dari perilaku siswa tersebut itu sendiri yang menyebabkan teman-temannya ini ada yang tidak suka begitu. Apakah itu namanya dalam bullying sosial? Karena ada siswa yang terisolir begitu. Oke, baik. Jadi tadi Alia ini menjelaskan kalau ada satu orang siswa di dalam kelas kalian yang terisolir ataupun tidak ditemani oleh satu kelas ya, kalau satu kelas. Jadi itu sudah termasuk ke dalam bullying sosial. Nah, kalaupun dia berbuat kesalahan ataupun seperti yang Nadia tadi ceritakan, dia suka mencari perhatian ataupun yang lain, tapi kalau kalian secara tidak langsung kalian tidak menemani dia ataupun tidak mengajak dia bergaul, bahkan tidak mengajak dia berbicara pun, itu sudah termasuk ke dalam bullying sosial. Mungkin kalian tidak menyadarinya, tetapi sebenarnya itu sudah termasuk bullying sosial begitu lah ya. Ya. Kalau yang lain bagaimana pengalamannya terhadap bullying sosial? Boleh bertanya Bu? Boleh. Misalnya Bu, kalau ada teman kita yang terisolir di kelas, kemudian kita ini sok asik ke orang itu, dan mungkin orang itu merasa tidak enak atas perlakuan kita, berarti itu termasuk bullying sosial ya Bu? Oke. Kalau begitu, kan tadi Nania bilang kalau kalau siswa tersebut terisolir, lalu misalnya Nania mencoba buat berbicara dengan dia, supaya dia merasa tidak sendiri. Oke. Terus dia merasa tidak nyaman ketika Nania berbicara dengan dia. Mungkin bisa saja orang tersebut merasa tidak nyaman karena merasa kayak kenapa orang ini tiba-tiba berbicara dengan saya padahal sebelumnya tidak sama sekali. Mungkin dia merasa mendapatkan bullying sosial dari teman satu kelasnya, namun dia merasa bingung ketika Nania mengajak dia untuk berbicara, karena kayak ada apa ini, kenapa Ania belum bisa bicara atau yang lain. Mungkin dia merasa tidak nyaman hal itu gitu. Masih ada? Saya Ibu. Saya sebenarnya tidak tahu yang bukan masuk bullying sosial atau tidak bukan. Waktu SD itu saya punya pengalaman. Jadi
ada satu teman saya itu yang memang bisa dibilang kondisi keuangan itu menengah ke bawah, Bu. Kemudian dia juga agak bagaimana ya, Bu? Mungkin secara akademik atau IQ itu memang agak rendah, Bu. Jadi saya dan beberapa teman-teman saya Bu sering suruh dia berikan kita makanan, Bu. Kayak namanya Dilsa, Bu. Kayak Dilsa berikan dulu ini, terus dia pergi, Bu. Terus kalau semisal ada pesanan yang salah, Bu, kami marah-marahnya ke dia, Bu. Jadi memang kita seperti menganggap dia sebagai pembantu dan kita musuhnya, kita orang yang menyuruh dia, Bu. Begitu, Bu. Saya tidak tahu kita termasuk bullying sosial atau tidak, Bu. Masih Itu, Bu. Oke, tadi Nalena mengatakan bahwa pada saat SD Naira mempunyai teman yang temannya ini bisa dibilang menjadi pesuruh dari teman-temannya Naira dan Naira sendiri. Itu bisa menjadi bullying sosial karena kalian melakukan hal yang tidak seharusnya kalian lakukan kepada orang tersebut, dan kalian melakukannya itu secara berkelompok ataupun beberapa orang. Jadi itu sudah termasuk kepada bullying sosial. Nah, terus dari pengalaman anak-anak tadi, itu dari bullying sosial tersebut, bullying sosial ini banyak sekali dampaknya buat korban bullying tersebut. Kan tadi dinyatakan oleh Alia kalau misal ada satu teman kelasnya yang memang terisolir dari teman-teman kelas kalian yang lain. Jadi itu bisa saja berdampak pada psikisnya ataupun psikologinya ataupun fisiknya, bahkan fisiknya bisa saja berdampak. Nah, bisa jadi teman kalian mencari perhatian ataupun attention seeker lah namanya, mencari perhatian kepada kalian karena dia tidak mendapatkan perhatian dari orang lain ataupun orang-orang terdekatnya. Nah, ketika kalian tidak memberikan perhatian itu, ketika kalian tidak mengajak dia untuk bergaul ataupun berbicara sekalipun, dia semakin memiliki rasa kurang perhatian. Jadi makanya dia akan selalu mencari-cari perhatian yang berlebih. Jadi yang tadinya dia cuma mencari perhatian kecil, jadi saat kalian melakukan bullying sosial tersebut, kalian akan meningkatkan mencari perhatian itu, dia akan mencari perhatian yang bahkan lebih karena tidak mendapatkan perhatian dari kalian. Nah, jadi di sini ada teknik yang namanya kontraperilaku. Nah, ibu mau memberikan kalian kontraperilaku. Jadi kontraperilaku ini bertujuan supaya perilaku kalian ini bisa perlahan diubah dan bisa diubah sesuai apa yang kalian mau. Nah, di sini ibu kasih dulu ya. Nah, di situ kita akan berkomitmen sama-sama supaya kalian bisa mengubah perilaku negatif yang berhubungan dengan bullying sosial. Karena secara tidak langsung kalian tidak teridentifikasi melakukan ataupun pernah melakukan bullying sosial. Nah, jadi di sini ibu akan
apa ya, Ibu berharap semoga kita bisa merubah perilaku tersebut. Nah, kalian boleh menulis di tugas tersebut sudah tertera nama dan kelasnya. Terus yang pertanyaan pertama itu ada perilaku yang akan kalian ubah. Kalian boleh tulis perilaku apa sih yang sebenarnya harus kalian ubah dari diri kalian tentang bullying sosial tadi. Tulis namanya Bu. Iya. Sudah selesai? Dulu sedikit sekali. Sudah Bu. Oke, ya, terus kalian harus tuliskan juga perilaku positif yang akan kalian lakukan nantinya. Sudah Bu. Nah, terus kalian boleh memilih ataupun memikirkan dulu bagaimana konsekuensi jika kalian gagal untuk mewujudkan perilaku positif yang akan dilakukan. Konsekuensi apa sih yang kira-kira kalian berikan kepada diri kalian ketika kalian tidak mampu melaksanakan perilaku yang akan kalian lakukan tersebut untuk mencegah ataupun mengurangi bullying sosial. Semisal kalian akan meminta maaf kepada korban secara langsung ketika kalian melakukan bullying sosial tersebut. Sudah selesai? Ya, sudah Bu. Oke, baik. Kalau gitu saya mau kalian membacakan mungkin salah satu saja dari membacakan kontrak perilaku kalian. Boleh? Siapa yang mau? Oke, Alia. Jadi pertama itu tentang perilaku perilakunya, perilaku positifnya yang mau diubah ya Bu ya. Nah jadi di sini yang diubah mungkin lebih hamil lagi, lebih hamil lagi tanpa membeda-bedakan. Walaupun kita tahu karakter orang berbeda-beda, jadi kita bisa menerima akan hal itu semuanya. Nah itu terkait dengan konsekuensi jika kategori apa ya kriteria dikatakan gagal, yaitu kalau perilaku yang diinginkan ini tidak tercapai. Di sini kalau saya mungkin sederhana, mungkin di sini saya akan memberikan makanan atau minuman di kantin, lalu memberikan kepada korban sebagai permintaan maaf. Oke, baik, itu tadi dari Alia. Menurut Ibu sudah cukup baik untuk perilaku yang akan dilakukan serta konsekuensi yang akan diberikan kepada diri Alia sendiri untuk ketika Alia tidak memenuhi perilaku yang akan dilakukan tersebut. Saya mau bisa ditambah. Boleh. Bisa ditambah jadi Bu, saya suka rela untuk datang konseling lebih hidup jika tidak berhasil dalam memenuhi perilaku yang diinginkan. Oke, baik. Nah, Alia sukarela lucu sekali kan? Balesin. Oke, nah Alia tadi sudah sukarela untuk melakukan konseling individu jika tidak berhasil mewujudkan perilaku tersebut ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Alia. Jadi itu tadi kontrak yang kita lakukan. Ibu berharap kontrak perilaku yang kalian sudah tuliskan ataupun yang kalian sudah buat itu bisa kalian implementasikan secara nyata.
Jadi Ibu berharap akan ada perubahan setelah ini. Jadi Ibu akan memonitor kontrak pegawai tersebut dan akan memberikan tindak lanjutnya di 1 minggu yang akan datang. Kalian kita boleh melakukan konseling kelompok lagi setelah 1 minggu yang akan datang. Boleh, boleh. Oke, baik. Terima kasih kalau itu. Jadi kalau begitu kita karena waktunya juga sudah mau habis tadi, kita ada kesempatan waktu ya. Jadi saya mau satu orang menyimpulkan dulu apa yang bisa kalian dapat dari konseling kalau kita pada ini. Oke, Ania. Yang bisa saya simpulkan Bu, ini kan kita bahas tentang bullying sosial, dan baru saya menyadari ternyata perlakuan saya ke teman saya itu termasuk bullying sosial, dan itu merupakan perilaku yang tidak baik dan harus diselesaikan. Dengan pemberian kontrak perilaku ini, semoga ada hasilnya Bu, supaya bisa meredakan perilaku negatif saya tersebut. Yang lain itu tadi sebenarnya Ania. Kalau begitu Ibu juga mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang tidak baik. Jadi Ibu akan menutup konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum itu baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa itu udah selesai.